pertanyaan tadi saya membenci Islam Iya, itu karena bom itu Bali ya. 1, bom Bali 2 itu, wah Bali tutup itu. Memang sejak dahulu itu tidak pernah memandang Islam. Karena di agama saya yang dulu itu tidak banyak mengenal, belajar atau memahami Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Republika. Ketemu lagi sama saya Ani Nursalika. Dan saya Muhyiddin. Selamat datang di Mozaik, ngobrolin Islam asik. Oke. Din, alhamdulillah kita hari ini kedatangan tamu spesial, Din. Iya, ya jadi Mbak Ani, kita kedatangan spesial. Beliau ini adalah seorang dewa. Oh, dewa. Ngeri ya? Seorang dewa, dan katanya dulu ini adalah pembenci Islam. Aduh, tapi sekarang justru sangat mencintai Islam Masya dan Allah. dakwah Islam. Masya Gitu. Allah. Ini kita menarik untuk dikaji nih Mbak Ani, kisah-kisahnya. Ini dia Ustadz Dewa Putu Langsung sama. Adi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Dipanggil Ustadz. Dewa Abang aja. atau- Dewa. Oh, ini Dewa. Dewa 19 Bang Dewa. bukan ya? Berat. Spesial telur 2 berarti. Telur. Oke, Bang Dewa Insya aja ya. Allah. Lebih enak ya Iya, Bang Bang Dewa. Sehat. Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Bang. sehat, Mbak. Alhamdulillah. Bang. Kalau Bang Dewa, ini kita sedikit nanya-nanya Bang Dewa. Bang Dewa ini memang aslinya mana sih sebenarnya gitu? Asli Bali. Lahir dan besar di sana. Ya, ibu Bali, bapak Bali, keluarga juga masih di Bali semua. Tapi ya sekarang hijrah di Jakarta sejak mulai masuk SMA, kuliah lah itu sudah. Sudah menetap juga sekarang di Bekasi. Tapi tetap dakwah fokus di wilayah timur. Bali, Sulawesi, NTB, NTT. Insyaallah. Jadi itu kegiatan beliau ya, Din. Iya. Kalau musisi gimana? Ustadz? Masih baru Masih selesai jalan. rekaman tadi malam. Oh, iya. Masih bermusik ya, masih bermusik. bermusik. Masih walaupun tidak sebanyak atau tidak sepopuler musik-musik pop pada umumnya. Ya. Tapi kita usahakan yang namanya kita bermusik di dalam ranah musik-musik Islami, religi. Kita luruskan saja niatnya sudah buat Allah. Nggak laku ya nggak apa-apa, Allah tahu kok niat kita kemana. Oke. Insya Allah. Ya, jadi beliau ini memang seorang musisi dan kenaman sutradara juga beliau ini. Tapi yang menarik dari kisah beliau ini Mbak Ani, beliau ini adalah dulunya agama non-muslim, kemudian menjadi mu'alaf sekarang. Al-Kafirun ya. Al-Kafirun. Ini kita mau dengerin nih. Itu ceritanya Bang Dewa, gimana Bang kisahnya Dewa, seperti kisahnya apa sih? sehingga memilih Islam nih. Ya memang sejak dahulu itu tidak pernah memandang Islam. Karena di agama saya yang dulu itu tidak banyak mengenal, belajar atau memahami Islam. Kecuali di sekolah-sekolah. Di sekolah ya itu adalah sedikit. Dan kebanyakan dulu waktu sudah mulai hijrah ke Jakarta atau di Bekasi, pelajaran agama ya di luar. Nggak pernah di dalam. Tapi kan lama-lama mikir kan di luar ngapain sendirian, pelangau-pelongo gitu. Udah di dalam aja. Lama-lama denger kan. Terus juga hidayahnya Allah kan jalan terus. Orang aja yang kadang nggak tahu. Contoh kayak azan. Itu mereka yang belum Islam pun, kira-kira denger nggak azan? Dengar. Ya. Itu akan terngiang terus. Luar biasa Masuk Islam. gitu ya. Iya, masuk. Itu pesannya luar biasa. Sembah Allah, yakin pada Rasulullah, Nabi Allah, kemudian hayala sholat, ayo sholat, ayo ibadah, hayala falah, ayo kita raih kemenangan. Kemenangan ini bukan, wah mikirnya menang itu perang, enggak. Kita ini hidup kan penuh masalah, penuh problem, penuh kesulitan. Setiap manusia punya itu. Kalau Bang Dewa menemukan cahaya saat itu Islam apa? itu dari mana nih? Awalnya belajar sih, belajar. Memang udah ada ketertarikan. Bukan ketertarik, Titik baliknya lah. lebih ke arah penasaran. Karena apa? Kok orang Islam kok ibadah kok taat sekali gitu. Setiap hari 5 kali loh. Itu belum dihitung duha, belum dihitung tahajud, belum dihitung tarawih, belum apa. Umum lah 5 kali. Ngapain banyak-banyak? Rasain agama yang lain seminggu sekali.
ada yang sebulan sekali, ada yang setahun sekali. Kok Islam sampai tiap hari, emang ngapain sih? Dari situ, itu pertama. Kedua, ngapain bahasa Arab? Ini Indonesia, kenapa nggak pakai bahasa Jawa, walad dolin, injih gitu? Kenapa bahasa Arab gitu? Kenapa harus sama? Dan tadi kita ini sebelum syuting sholat zuhur. Iya. Ternyata di Mampang sholat zuhurnya 4 rakaat. Iya. Iya memang 4 4 rakaat. Di Bekasi sama. Iya, sama. Iya. Saya pernah dakwah di London juga sama. Iya. Dingin di Bremen, Jerman Timur waktu itu di sana itu juga dingin dan Iya. tetap 4 4 rakaat. rakaat. Nggak mentang-mentang dingin. Di sini dingin, brother. Jadi cuma Jadi 2 rakaat. 2 rakaat aja. Habis gitu kita pulang ngangetin diri. Iya. Sama. Islam sama. Rantau. Islam itu merubah tatanan kita, budaya kita, dan kebiasaan kita. Islam itu menyamaratakan semua. Ngadep kiblat semua. Nggak ada yang, ngadep kiblat kurang seru kayaknya. Ngadep selatan lah, ke pantai selatan gitu. Wow, nggak ada. Semua sama. Dari situ saya ngeliat kok Islam katanya teroris, ya kan? Berjenggot, celana cingkrang, jidat hitam, bawa ransel. Katanya teroris, banget. tapi kok orangnya kok lebih taat ibadah dibandingkan agama lain. Itu yang membuat penasaran. Iya, akhirnya belajar, cari tahu ya. Maklum aja dulu kan kampung saya kan 2 kali dibom. Nah, 2 kali dibom. berarti itu Bom. yang salah satunya pertanyaan tadi saya membenci Islam Iya, itu karena bom itu. Bali 1, bom Bali 2 itu, wah Bali tutup itu. Tutup. Ibu saya rumah tuh Gianyar, kurang lebih 2 jam ya, 2 jam dari kota Denpasar, kurang lebih ya, 1,5 sampai 2 jam. Waktu bom itu kaca depan rumah retak. Bayangkan Segitu dahsyatnya ya. Bayangkan. Dan abang di Bali waktu itu? Oh, enggak. Saya Udah di Jakarta, itu kan ya, kuliah, udah. masa kuliah saya. Oh iya. Dan begitu ditangkap, katanya orang Islam. Orang Islam dan mereka melakukan itu, bayangkan atas nama Islam gitu. Wah, luar biasa. Coba dulu saya di Bali, di Kuta, lewat dengan pakaian seperti ini, mungkin juga sudah dipukuli sama orang sana atau dicurigai teroris juga. Saya mikir, kenapa kok orang-orang yang cuman kerjanya ibadah saja kok bisa dianggap teroris? Dianggap jahat. Begitu saya belajar Islam, ternyata orang Islam itu cuman kepingin dekat sama Allah aja. Dunia ini kan sementara, pelan-pelan. Ada jaminan besok masih hidup? Nggak tahu. Nggak ada kita. Bisa saja saya mati nih. Iya. Banyak loh yang kayak gitu, habis wawancara hostnya meninggal. Iya, waduh. Cuman narasumber jarang. Mudah-mudahan belum ini. Jangan. Masih banyak dosa ini gitu. Jadi itu yang saya pikirkan, kok Islam beda ya? Agama begitu banyak, beragam di seluruh dunia, kok Islam yang disorot, kok Islam yang selalu diangkami hitamkan, kok Islam yang dituduh teroris. Giliran ada agama lain membunuh ratusan orang, perang, ngebom, apa segala macam, nggak pernah dibilang teroris. Jadi media berperan banget ya Double standar. Ya contoh terakhir nih, saya pakaian kayak gini, terus bawa ransel ke mall. Di tengah-tengah mall, saya lempar tuh ransel sambil teriak Allahu Akbar. Kira-kira gimana? Langsung di sini. Langsung diamanin. Langsung Itu ustadz sama ustazah yang ada di mall itu juga kabur. Iya. Betul? Kenapa? Ya media yang bikin seperti ini. Tapi karena ini juga sih, pelaku-pelakunya itu memakai pakaian-pakaian yang menggambarkan Islam gitu. Itu yang harus diteliti. Itu yang harus dipatahkan oleh kita. Makanya saya nggak takut. Nggak apa-apa orang bilang, kok tatonya banyak, tapi kok baju gini. Nggak, saya menunjukin aja Islam tuh begini. Jadi jangan bikin stereotip teroris tuh pakainya begini, jenggot begini. Loh, saya sama Sinterklas, maaf ya, masih panjangan dan tebelan jenggotnya Sinterklas. Iya. Kenapa ya orang yang berjenggot dibilang teroris? Iya. Kenapa yang jidatnya hitam? Orang Nigeria itu hitam semua. Cuma 2. Warna kulit di sana cuma 2, hitam sama hitam sekali gitu kan. Iya. Tapi nggak dianggap teroris. Kenapa? Mereka bukan Islam.
Nah itulah yang harus kita patahkan. Media kan sekarang kayak kita nih, sekarang media kan. Media kita pupuk mereka tentang bagaimana sudut pandang Islam yang benar. Ya. Anak Karena itu muda ya kita. motivasi Ustadz Dewa jadi dakwahnya di lapas, di nightclub, itu juga salah satu motivasinya. Iya, karena saya cari tempat yang nggak umum aja, yang saya mikir, oh ini daerah atau tempat-tempat seperti ini nggak masuk dakwah nih. Ke sana yuk. Dan di sana bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak gitu. Kadang di teman-teman musisi jalanan gitu ya, mereka main gitar nyanyi itu sambil minum. Jadi kamar caranya gitu. beda ya pendekatan. Saya datang bawa ini, misalnya bawa gorengan. Bawa gorengan banyak. Wah brother, assalamualaikum. Pendekatannya itu. Ente minum semua, nggak ada makanan, masuk angin nanti. Sakit siapa yang susah? Ini makan dulu. Nyanyi lagu apa? Gue nyanyi. Gitu aja. Persis kayak Bang Alfi kemarin yang kita undang tuh. Jadi ngobrolin Tuhan di tempat minum gitu. Jadi dimanapun bisa untuk memperkenalkan Islam. Iya, karena kan dari dulu, nah itu pertama bukan musuh Islam yang banyak, tapi mereka yang tidak kenal Islam yang banyak. Tugas kita nih orang-orang Islam yang mengenalkan Islam kepada mereka. Kita kasih tahu. Mereka banyak pertanyaan, kenapa sih Nabi nikah sama perempuan masih terlalu muda, masih anak kecil? Lah kita jelaskan. Kenapa Nabi dulu istrinya banyak? Kita jelaskan. Punya istri? Alhamdulillah. 1. Belum 2. Oh iya. Ini juga curhat ya. Jadi yang seperti itu kita jelaskan, kita kasih tahu, karena mereka tidak tahu tentang Islam karena tidak kenal dengan Islam. Tugas kita kenalin ke mereka. Sama seperti media sosial. Mbak Ani, anak muda kita, gerakan challenge TikTok-nya lebih sempurna dibandingkan gerakan sholatnya. Itu tanggung jawab kita semua ya. Baca Quran nggak mau, dikasih program sama guru-gurunya one day one juz, 1 hari 1 juz. Nggak mau, kebanyakan. Giliran baca WhatsApp 5 juz. One day one dance sekarang. Nah itu juga. Jadi challenge, ya bukan hanya challenge seperti itu, bahkan gerakan yang laki-laki lebih gemulai dibandingkan yang perempuan. Bayangkan gimana mau jihad kayak begitu. Gemulai. Ketawa kan perempuannya. Iya. Kalah pasti. Itu belum lagi yang berhijab. Ya, berhijab challenge ini challenge itu. Pernah dengar challenge eternity nggak? Challenge internet apa tuh? Itu di TikTok. Wah, kurang gaul. Kurang gaul Itu nggak punya TikTok. Itu perempuan berkerudung umumnya ya. Perempuan berkerudung. Terus kemudian dia pakai lampu di belakang kayak siluet gitu. Dia mau ngasih lihat dulu sebelum dia berkerudung. Dengan baju seksinya, tank top, apa segala macam. Terus kemudian berjilbab. Iya, ngapain? Ya nggak tahu ya kenapa begitu ya. Ada kan? Bang Dewa, balik lagi ke soal kisah Bang Dewa nih dulu menemukan Islam tuh dulu bener mengucapkan kalimat syahadat waktu itu bersama Dr. Zakir Naik. Nah itu. Saya bilangnya gini ya, beliau salah satu inspirasi karena belajar banyak sekali dengan beliau. Waktu itu bersyahadat juga bertepatan dengan kedatangan beliau waktu itu di Indonesia. Bekasi ya. Di Bekasi itu tahun 2017. Ya saya bersyukur bersyahadat karena selama belajar Islam saya belum syahadat. Udah nih belajar sholat, tahu kalau maghrib 3 rakaat, bacaannya istiftah kayak gimana. Oh udah belajar tapi belum syahadat. Kenapa itu? Beliau masih ada keraguan atau? Sebetulnya ya, karena kan yang jadi masalah dalam kita rata-rata mualaf ini justru keluarga. Ada faktor itu juga. Keluarga, ya keluarga pemuka agama, keluarga tokoh agama, tokoh masyarakat. Tapi kalau dari keluarga sendiri ada penentangan atau gitu? Alhamdulillah ditentang. Alhamdulillah ditentang ya. Ya dong harus ada tantangan. Dan itu yang harus dikasih pemahaman itu. Ya pelan-pelan. Alhamdulillah. Sekarang sih udah mulai berkurang dimarahin ya. Tapi masih dimarahin apa segala macam, masih di WhatsApp yang
kurang enak gitu didengar ya. Pagi-pagi bangun gitu kan selisih 1 jam dibanding. Wah itu udah maki-maki ya. Padahal orang tua sendiri. Tapi ya nggak boleh kita bales. Orang tua ya. Islam itu mengajarkan tetap sopan. Bahkan saya bilang aji, kalau bahasa Bali itu bapak tuh aji. Ji, walau bagaimanapun saya tetap anaknya Aji. Sayang sama Aji. Ada perlu apa, bantu apa segala macam, kirim, kasih, datang. Nggak berpikir masih non muslim ngapain diperhatikan. Kenapa? Karena Islam mengajarkan kita mencintai, menghargai, menghormati orang tua kita. Gitu aja sih. Jadi kalau masih ditentang iya, dan ya banyak belajar dari Dr. Zakir Naik sangat sampai sekarang pun menjadi berdakwah kepada mereka yang belum mengenal Islam pun itu semua dari materi-materi kajian Dr. Zakir Naik karena membahas. Jadi kesimpulannya simple, sederhana buat saya. Islam dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada di semua agama, ada di semua kitab suci. Keluarga nih jadi tantangan terbesar berarti buat seorang Dewa Putu Adi. Ya. Keluarga sama teman-teman. Teman-teman juga ya. Karena kan saya meninggalkan grup band ini kan lagi bagus-bagusnya, lagi banyak-banyak duitnya, lagi banyak-banyak job, banyak manggung, tinggalin. Tiba-tiba pamit aja gitu. Iya, bilang bodoh banget sih, ratusan juta kan, ratusan juta, royalti miliaran, bayangin per bulan. Jadi kalau saya dulu hobi saya koleksi Harley, terus beli gitar mahal-mahal. Gitar saya paling murah itu bisa beli rumah loh. Masih ada tuh, Bang? Masih. Makanya main studio lah. Nah, itu dulu nggak sampai kepikiran dari kampung tuh bisa beli barang-barang seperti itu. Tapi begitu punya uang, beli barang seperti itu, ngecek saldo nggak kurang. Ada aja, ada lagi masuk. Jadi mungkin buat orang sekitar tuh nggak masuk akal gitu ya. Iya, ngapain ditinggalin gitu. Saya bilang, sekarang gini, sibuk di setiap hari. Mau syuting lah, mau manggung kah, mau rekaman. Apalagi anak musik nih, rekaman. Nggak mungkin 10 menit di studio. 10 hari bisa. Di dalam studio nggak keluar-keluar aja, ngerokok kopi, kentutnya asap, kencingnya kopi, kan gitu. Tapi nggak kenal Tuhan. Kayak ada yang kurang, hidup kita kosong. Kita semua ya, maaf, saya tuh punya keyakinan seorang penjahat paling jahat di dunia pun, ruhnya itu tetap milik Allah. Pasti. Dan pasti tahu tentang Allah. Pasti. Dan itu pasti ada sisi yang bisa disentuh. Dan mungkin pada saat itu hati saya tersentuh, kok hidup gini-gini aja tiap hari, pagi bangun, berangkat, manggung, pulang, tidur, ketemu teman. Ada yang kurang. Ada yang nggak puas gitu ya, Ustaz? Iya, ibadah lah. Nggak puas dulu ibadah seminggu sekali. Atau cuma sehari sekali. Atau sehari 3 kali. Di titik itu siapa yang akhirnya kok Islam gitu? Ada teman juga yang menuntun atau enggak, teman saya tuh nggak ada yang andil sama Islam. Teman-teman Islam saya kurang ajar semua, bener. Punya adab, punya akhlak, bener. Saya waktu belajar Islam itu, waktu itu lagi makan, terus lewat Kurung Batang tuh, iring-iringan jenazah, mau dikuburkan. Teman saya Islam, baru belajar soal Islam. Bro, itu apaan? Oh itu Kurung Batang. Nah itu kan ada kain hijau tuh, tulisannya Arab. Saya kan nggak tahu. Saya tanya, itu artinya apa tulisan? Yang mana? Itu yang kain hijau. Oh, yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Coba. Itu sebelum malam Bang ya? Iya. Dan kok mereka nggak ngenalin Islam ke saya? Islam ini kan agama yang hak, Mas. Betul nggak? Ya kan, Pak? Iya. Tapi kok rasa-rasanya orang-orang Islam malu. Sedangkan saudara-saudara kita, yang maaf ya, agamanya batil. Tapi pede dengan agamanya. Pakai kalung-kalung besar. Tato gambar besar. Pede dengan agamanya. Kita enggak.
Kita enggak. Yang perempuan, yang muslimah malas berhijab. Yang laki-laki malas jalanin sunnah. Ya alhamdulillah jenggot semua nih. Nah ini nih. Ini harus dipupuk. Harus dipupuk jenggot. Asal jangan yang ini dipupuk, Bang. Jangan dong. Ini sudah jadi ciri sederhana yang muslimah berkerudung, yang muslim, ikhwan menjalankan sunnah. Ya, terasa jenggotnya beda kok. Tapi ada yang berpikiran gini, Bang. Apa sih? Ini cuma identitas gitu, jenggot, kemudian pakaian identitas, yang penting hatinya, katanya dia kan. Islam, nggak penting identitasnya apa gitu. Kan saya kasih analogi kayak gini. Pernah lihat fansnya Michael Jackson? Michael Jackson. Lihat di TV. Banyak kan fansnya banyak yang Michael Jackson. ikut-ikutan. Dari ujung kaki sampai ujung rambut, mirip nggak sama Michael? Bahkan ngomongnya juga, apa kabar brother? Baik, sampai diikutin semuanya. Iya. Kita mengikuti apa yang Nabi kita anjurkan, ajarkan, dan contohkan. Kenapa jadi malas punya identitas seperti itu? Dulu baju saya celana sobek-sobek, jeans, baju, wah pokoknya gambar-gambar demon semua lah, tengkorak kayak apa segala macam. Ditanya lebih nyaman apa sama sekarang? Enakan gini. Bukan mau dibilang alim ya, enggak. Abis ngelihat gamis begini, oke dibilang alim mungkin. Tapi ngelihat tangan saya kan nggak jadi. Mereka nanya, ini pancingan. Pancingan nanya, Bang, kok bertatoan? Kok gini? Ya, saya preman udah tobat gitu. Gimana tobatnya? Akhirnya kan dia nanya. Iya. Gimana tobatnya? Oh, iya. Nah, itu Masuknya ya. Masuknya pelan, jangan datang nggak cewek nggak berkerudung gitu. Iya. Islam, iya nggak kerudung, kabur, gerah, neraka jahanam neng. Itu nggak mau, kabur, nggak bisa dakwah seperti itu. Sama dulu seperti Nabi berdakwah menyuapi seorang buta Yahudi di kota Mekah, itu kan tidak didakwahi dengan cara-cara ayat, dalil atau ceramah, tidak. Sama kayak hanya disuapi. Kemudian Rasulullah menjenguk orang yang sakit, padahal orang yang sakit ini yang setiap hari meludahi Nabi. Itu kan contoh adab sama akhlak. Sama kayak masuknya Islam ke Indonesia mungkin Bang, itu kan nggak langsung ayat-ayat juga Bang, itu langsung pakai cara-cara kalau Sunan Kalijaga katanya, itu pakai wayang, metode-metode musik, kesenian itulah. Karena yang disukai masyarakat pada masa itu. Iya. Kalau sekarang berarti TikTok ini kan, berarti dakwahnya di situ. Iya, dakwah situ. Pakai ladang-ladang itu, tempat-tempat dan media-media itu buat dakwah. Punya kamera, pakai buat ngerekam dakwah. Kan nggak harus jadi ustadz, nggak harus jadi ustazah, nggak harus jadi mubalik, apapun bisa. Antum misalnya naik motor setiap hari, ini helm beli stiker, tulisannya, ayo bro, sholat jamaah di masjid, misalnya gitu, misalnya. Tempel di belakang helm sini. Jakarta kan macet. Atau melewat mana lampu merah kan macet, berhenti. Orang di belakang lihat tulisan itu. Ayo bro, sholat jamaah di masjid. Lihat jam, jam 3. Sudah mau asar. Dia belok ke masjid, pahala. Sama kayak bikin status di medsos, status di Facebook, Instagram, WhatsApp, apapun. Perhatian teman-teman, sebentar lagi sholat zuhur, yuk kita ke masjid. Teman kita berapa di media sosial? 4.000, 5.000. Katakan jangan sampai 1.000, 10 saja. Punya 5.000 teman, 10 yang baca, kemudian dia ikutin. Ada yang lupa misalnya kan, wah dengan baca itu ingat dapat pahala. Oh iya dong, tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakan. Jadi jangan aneh-aneh tulis status kan. Apalagi ibu-ibu sekarang kan masak ayam gosong, dia pasang status di WhatsApp, pasang status di Instagram, di Facebook. Mau makan di restoran difotoin dulu, dipajang. Tahu nggak itu ada dosanya? Nggak tahu kan. Gimana kalau yang melihat itu adalah orang yang betul-betul kepingin makanan itu, tapi dia nggak punya uang selama ini untuk beli makanan itu. Bisa kayak melihat tetangga kita ada di sini ya kan ya, melihat tetangga kita kelaparan gitu, itu berdosa.
Tetangga kita nggak makan. Garpu Iya, tetangga itu tetangga ya. kita nggak makan, nggak punya beras, nggak punya uang juga buat beli makanan. Terus kita beli baju nih 300.000, baju kita haram. Kita nggak mikirin tetangga kita. Seperti itu Islam. Di mana kurang Jadi luar sekecil biasanya? apapun tuh sebenarnya hitungannya udah hitungan dakwah gitu ya, Iya. buat kita berpahala. Apapun. Semua niatnya balik ke Allah. Mau kerja, mau berangkat dari rumah ke kantor, mau ngapain, semua udah niatnya Allah. Bang, kalau soal dari sudut pandang Bang Dewa nih, sebagai mualaf gitu ya, apa sih yang Mantan. paling Mantan mualaf. iya mantan Mualaf kan buat sehari 2 hari. Iya, Kalau iya. udah sebagai orang yang mualaf ya. akhirnya memeluk Islam gitu. Buat orang-orang yang bukan, saya kembali ke Islam. ya Salah dulu. Salah terus. revert ya. Enggak, balik soalnya kan prinsipnya itu di mana-mana kan kita kenal perempuan nggak pernah salah. Nah ini karena perempuan cuma sendiri kita salah. Ini berdua dikeroyok nggak adil. Iya. Jadi gimana, Mbak? Buat mereka yang baru kenal gitu, akhirnya memutuskan untuk syahadat gitu. Apa sih yang mereka paling butuhkan gitu? Buat mereka gitu dari kita yang udah kenal Islam gitu, apa yang paling mereka butuhkan? Yang mereka tuh bagusnya diapain gitu? Bagusnya dirangkul, dibina, didekati. Karena apa? Semua Islam, semua orang Muslim itu saudara. Apapun itu perbedaan mazhab-mazhabnya ini. Iya, wahidu jasad, betul-betul satu tubuh. Orang Islam ini satu tubuh semua. Jempol kita kejepit, berdarah, respon Sakit pertama semua. mulut, au. Hmm. Habis gitu kaki, jalan, cari kotak obat. Habis gitu mata, bedain mana obat merah, mana betadin, mana obat cacing. Udah gitu tangan satu lagi ngambil obat. Itu Islam. Itu Islam. Jadi mereka yang sudah masuk Islam, walaupun ada sebagian kecil yang memang mereka mengaku-ngaku masuk Islam. Ada yang masuk Islam karena alasannya bukan karena Allah. Ada yang niatnya untuk menghancurkan Islam, ada yang niatnya untuk jahat atau untuk materi, uang, ada mualaf yang hobinya setiap hari syahadat, ada. Senin di Bogor, Selasa di Depok, Rabu di Bekasi, Kamis ada. Kenapa? Ngarepin zakat. Oh, iya. Tapi saya sampaikan di sini itu demi Allah. Mereka yang seperti itu cuma sedikit. Jauh lebih banyak mereka yang belajar Islam, kemudian kembali ke Islam, masuk Islam, bersyahadat itu, dia belajar tentang Islam. Dan dia menjalankan Islam. Apalagi kalau mereka yang sungguh-sungguh. Makanya udah biasa saya dengar, kok kita kalah ya sama mualaf loh. Mualaf itu masuk Islam atau kembali ke Islam umur 20-an, 30-an. Wow, selama 30 kafir, dosa semua. Walaupun ada yang bilang kalau habis syahadat dosanya diampuni. Ya, 1 detik habis syahadat kan jalan lagi dosanya. Ya, bener nggak? Bener kan? Benar. Nah, di situ dia kejar ketinggalan. Contoh, saya belajar baca Quran, itu ngebut, Mas. Malu melihat umur anak 6 tahun, 5 tahun, 7 tahun, lancar sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana dia baca begitu? Tulisannya keriting itu. Iya, Bang, apalagi sambil diminum loh, Bang. iya, insya Allah. Berapa ini, Bang? Berapa belajar Quran itu? Berapa lama ngebutnya tuh? 3 harian lah. Pokoknya harus benar-benar bisa. Dari Iqra, Bacanya. mulai dari Iqra. Nggak pakai Oh, Iqra. nggak, Langsung ke Al-Quran. Pokoknya dari huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, itu udah ngafalin, terus sambung-sambungannya kayak gimana. Oh, pokoknya gimana caranya harus cepat bisa baca gitu. Sampai sekarang Bisa ya, tiga 3 ngebut. bulan. niat, Mas. Oh iya, tergantung Iya, niatnya ya. Insya Allah. Meski- Niat dan malu. Iya. Anak Malu kecil gue. bisa. Anak kecil bisa, kurang ajar. Harus bisa nih saya. Nah, dari situlah belajar pelan-pelan. Apalagi kan guru-guru saya kadang-kadang kan kurang ajar kan. Ngasih kitab itu kitabnya umat Islam nggak ada yang tipis, Mas. Iya. Iya. Tebal-tebal, dibuka hurufnya kecil-kecil. Gundul. Iya. Saya bilang, aduh, Ustaz, yang gondrong aja saya masih susah bacanya. Ini yang gundul. Belajar. Dan itu belajar, kita kuning berarti itu. Enggak sampai kitab kuning. Kitab-kitab sirah nabawiyah, kitab-kitab gitu. hadis, kitab-kitab sahabat, kemudian tabiin ya kitab-kitab fikih juga. Itu Itu yang Arab kan?
Iya. Bukan terjemahan kan? Mau sih terjemahan Bekasi gitu, tapi belum nemu. Terjemahan dia. Tapi ya itu alhamdulillah dari situ kan Iya, belajar. Intinya kalau kita mau Pasti bisa. niat kita karena Allah, insya Allah bisa. Dimudahkan ya. Sama seperti menghafalkan Quran. Ini susah ya ngafalin Quran. Niatnya ngapain dulu? Niat ngafalin Quran buat gaya, biar keren, biar dibilang ustazah atau dibilang orang alim. Enggak. Niatnya karena Allah pasti mudah. Apalagi metode-metode yang sekarang itu kan sudah luar biasa canggih untuk ngafalin Quran. Oh saya udah tua. Dulu emang sahabat Nabi muda. Enggak. Over 40 semua. Kok bisa ngafalin Usia Quran? bukan masalah sebenarnya. Oh, iya. Kapan aja kita bisa belajar. Betul Pak nih. Ternyata. Minumnya harus itu. Oh, Kita kok satu suara terus ini. nggak dikeroyok lagi ya. Terus. Masya Allah. Mas ini berarti kegiatan kesibukannya apa sekarang berarti? Kesibukannya Selain dakwah, tetap di studio rekaman, tetap musik. Kulhaya. Kulhaya itu luar biasa, bagus ini bahas. Bagus. Promo nanti nomor rekening gitu. Oh, tenang aja, tetap Jadi saya bikin grup musik Kulhaya. Tadinya di situ ada Mas Sakti, ada Mas Reza, drummernya Noah, ada Mas Edi Kemput, Grass Rock, kemudian ada Mas Anwar Fatahillah, basisnya Power Slave. Musisi-musisi hijrah ya. Terus drummernya ada Bang El Ritonga, ada band. Jadi musisi-musisi yang sudah tidak muda lagi, senior-senior ini saya kumpulin semua. Yuk bikin yuk. Dan entah kenapa pas bikin baru paham kita. Manhaj kita beda-beda. Oh gitu. Ada yang NU, ada yang Persis, Menarik, ada yang gitu. Jamaah Tablik, ada yang Salafi, wah semacam semua. Menarik. Iya, jadi ngumpul semua. Itu bisa. Kenapa Indonesia nggak bisa? Iya. Cingkrang nggak cingkrang berantem. Sama-sama muslim. Kunut nggak kunut ribut. Aduh. Iya itulah. Mungkin ada pesan Ustaz, mungkin terakhir ya, Mbak Ani ya. Mungkin dengan adanya perbedaan-perbedaan madhab atau apa di Indonesia ini kan banyak banget ini Ustaz. Perbedaan agama pun gitu. Mungkin ada pesan agar kita tetap bersatu. Bismillah. Jadi kita itu berbeda sudah pasti. Sudah pasti berbeda. Tapi dalam Islam kita lihat yang usul saja, yang sama. Perbedaan selama masih ada dalilnya, masih ada contohnya, dan masih diajarkan dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW, kenapa dibahas? Kenapa kita besar-besarkan perbedaan kita? Contoh, anak tanya, ente sholat subuh kunut nggak? Alhamdulillah kunut. Nggak kunut. Beda-beda. Saya nggak kunut, tapi kalau masjid tempat saya sholat subuh imamnya kunut, nggak mungkin saya sujud sendirian. Kunut juga ya. Iya, mungkin kalau nggak kunut, saya juga nggak kunut. Nah itu Islam tuh kayak gitu. Iya. Jadi jangan kita ribut hal-hal yang nggak penting. Kalau bahasa saya itu nggak penting. Kenapa? Umat Islam saling bertengkar, saling ribut, saling bermusuhan. Yang senang itu adalah mereka yang tidak suka pada Islam. Jadi pembenci Islam ini nggak banyak, sedikit. Tapi sayangnya mereka banyak duit, punya media, punya TV, punya wewenang, punya kebijakan. Akhirnya umat Islam jadi bantalan terus. Nah, jangan lagi kita bahas yang seperti itu. Oke. Sedih loh, umat Islam itu saling bermusuhan. Ini umat Islam nih, pecah. Dikelilingin musuh-musuh Islam. Ya hancur, berantakan. Gimana mau satu? Ingat loh, sejak dahulu, yang namanya umat Islam, contoh pada saat berperang deh, Rasulullah SAW. Umat Islam berperang dengan musuh-musuh Islam, lebih banyak mana? Musuh Islam atau umat Islam? Lebih banyak musuh Islam. Islam 300, musuhnya 1000. Iya. Islamnya 1000, musuhnya 10.000. Nggak pernah lebih banyak. Tapi luar biasanya, Allah selalu menangkan umat Islam. Kecuali perang Uhud ya. Perang Uhud itu, apa ya, lagi nge-hype-nya jihad. Jadi yang nggak pernah jihad pun jadi ikut-ikutan jihad. Diuji sama Allah sama ghanimah. Harta. Akhirnya berantakan. Ya kalah waktu itu umat Islam. Tapi sisanya, umat Islam selalu menang. Sedikit kok menang.
yang lawan banyak. Banyak ini bukan hanya sekedar banyak, hebat loh. Dia punya pasukan, punya tentara gajah, dia punya teknologi, semuanya dia punya. Umat Islam saja mau berangkat perang, kudanya aja gantian. Senjatanya aja gantian. Hanya punya iman. Ada yang punya baju jirah, ada yang nggak punya. Lebih banyak yang nggak punya. Udah sedikit, kurang modal, nggak ada sponsor. Kok bisa menang? Hanya punya iman. Iya, nggak ada media, nggak ada TV, nggak ada media online, nggak ada, ya semuanya nggak ada. Tapi kok bisa menang? Karena apa? Satu hati. Iya, itu dia. Islam saat ini banyak, tapi hatinya belum satu. Maaf, media-media kita, media sosial, YouTube segala macam masih bandingin ustadz ini versus ustadz ini. Aswaja, Salafi, capek brother. Iya, Ustaz, jadi menonjolkannya tuh jangan perbedaan, tapi persatuan ya. Oke, itu. Kan tadi saya bilang, zuhur kita di sini 4 rakaat, sholat juga 4 rakaat, bahasa Arab, nggak pakai bahasa Bekasi, nggak pakai bahasa Betawi, semuanya sama. Oke. Islam kalau sudah hatinya bersatu, hatinya sama, itu yang persatuan Islam. Jadi itu otomatis pesannya, Mbak. Islam pasti kuat dan tidak ada yang mungkin bisa ngalahin Islam. Betul, Itu yang itu pesannya penting. Mbak. Jadi kita harus Terakhir, terutama anak muda. Gimana, Bang? Iya, harus dong. Jangan tua baru ke masjid. Ke masjid itu ibadah sampai tua, bukan baru tua, sudah tua baru ke masjid. Bukan. Sedekah itu untuk kaya, bukan baru kaya. Jadi nggak usah nunggu kaya untuk sedekah, benar. Nikah kalau sudah cukup umurnya, bukan mencukupi semua dunianya dulu baru mikirin nikah. Kebalik semua, makanya dunia kebalik. Oke. Oh, ini belum. Mau kiamat loh. Insya Allah, bagus, amin, insya Allah. Jadi yang seperti itu yang harus kita tekankan ke anak muda ini. Cintai Islam, kejar Allah, dunia dapat pasti. Enak loh. Dan bukan berarti kita getol ke Islam atau lebih mendalami Islam kemudian jadi orang yang kaku. Enggak. Iya. Tetap jadi orang yang asik, enak diajak ngobrolin Islam asyik. Jangan sampai teman-teman lama kita udah hijrah nih. Terus ketemu kita mikir malah gini. Ustaz, Bang, gue lebih suka dia sebelum hijrah nih daripada hijrah kok kayak gini banget sih. Kaku banget gitu. Iya, ada baru ngupil tadi dibacain hadis. Ya nggak gitu. Berteman tuh jadi tetap jadi anak muda yang asik, yang enak, yang gaul, tapi paham tentang Islam. Iya, gitu. Kemudian dia bersatu dengan umat Islam yang lain, apapun manhajnya. Karena iman itu di atas manhaj. Jangan ngelihat manhajnya baru iman. Oh, manhajnya nggak sama nih. Udah dicap kafir, dicap bid'ah, dicap luar biasa ya, Din, pesannya Bang Dewa nih. Uhwah Islamiyahnya ini terutama Mbak Ani, kita pesan-pesannya mudah-mudahan bermanfaat ya Mbak Ani ya. Insya Allah. Amin. Sobat-sobat Republika di rumah ini. Makasih ya. Nih. Alhamdulillah sudah Makasih Bang Dewa nih udah Kalau berbagi. diteruskan bisa 2 jam ini Bang. Tahu aja kalau udah lapar. Ada kita Bang nanti Bang. Oke Mbak Ani. Sobat Republika, kita tadi bincang-bincang kita sama Bang Dewa Putu Adi ya, Din. Insya Allah bermanfaat semua. Amin. Ilmunya bisa kita ambil hikmahnya. Oke, Sobat Republika, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.